Bab 2281. Dia menatap Charlie, dan dia merasa tenggorokannya tercekat. Dia ingin berbicara, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihatnya benar-benar terpana, Charlie tidak memberitahunya lagi. Dia hanya meletakkan telepon ke tangannya, dan berkata kepada Bro Abner, "Little Abner, jika Anda perlu menggunakan etiket untuk teman dan pasangan Anda di masa depan, ingatlah untuk mengurus bisnis perusahaan Wendy, mengerti?" Tanpa berkata apa-apa, Bro Abner langsung berkata dengan berani, "Tuan Wade, jangan khawatir setelah Miss Wendy dibuka, saya pasti akan membantunya mempublikasikan." Saya pikir Bro Abner kurang lebih kurus di Aurous Hill Road, dan teman-teman saya pasti akan melakukannya. Beri aku aja dan pastikan perusahaan etiket Miss Wendy terlalu sibuk untuk bisnis. Setelah berbicara, dia buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong Pak Wade, besok adalah perayaan ulang tahun dibukanya beberapa KTV di bawah hak milik saya sendiri. Kebetulan kita membutuhkan sekelompok wanita etiket, saya akan meminta Nona Wendy untuk membantu." Charlie bertanya dengan penuh minat, "Oh, kebetulan sekali. Besok adalah perayaan hari jadi pembukaan." "Ya." Bro Abner tersenyum, "Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Tuan Wade adalah naga nyata di bumi, tidak peduli siapa yang baik-baik saja, Anda akan berada di sekitar Anda secara rahasia." Charlie tahu bahwa dia sengaja menyanjungnya untuk menyenangkannya, tapi dia tidak banyak bicara, malah berkata kepada Wendy, "Wendy, besok kamu harus mengatur semua aktivitas Bro Abner di sini. Bisnis pertama di perusahaan baru Anda, berusahalah untuk menjadi awal yang baik." Wendy buru-buru mengangguk dan berkata, "Kakak ipar, jangan khawatir, aku akan mengaturnya." Charlie bersenandung, dan berkata kepada Bro Abner, "Kalian orang-orang di jalan bekerja keras, dan kualitas secara keseluruhan tidak baik. Besok, Nyonya Etiket akan datang. Anda harus menjaga mulut, tangan, dan kaki mereka, dan jangan memprovokasi tahi lalat yang merindukan sopan santun. Apakah Anda mengerti?" Bro Abner langsung berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Siapapun yang berani membuat kesalahan ide pada orang Nona Wendy, saya akan segera mengebiri dia." Charlie mengangguk puas, dan berkata kepada Wendy lagi, "Oh ya Wendy, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu." Wendy buru-buru berkata, "Kakak ipar, beritahu aku." Charlie berkata dengan serius, "Jangan beritahu siapapun tentang masalah ini hari ini, termasuk nenekmu, orang tuamu, dan kakakmu, termasuk saudara perempuanmu Claire. Apakah kamu mengerti?" "Hah?" Wendy bertanya dengan heran, "Kakak ipar, kenapa aku tidak bisa? Anda telah banyak membantu saya. Nenek, ayah, dan kakak laki-laki akan sangat berterima kasih padamu." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak membutuhkan mereka untuk bersyukur. Aku juga tidak membutuhkan sanjungan mereka, dan aku tidak membantumu untuk membuatmu merasa baik padaku, tapi karena kamu memang lebih baik dari sebelumnya dan dengan tulus memanggilku saudara. Mertua, Anda menghormati saya sedikit, saya menghormati Anda secara merata, tidak lebih." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Adapun nenekmu, ayahmu, dan Harold, aku tidak ingin terlibat yang tidak perlu dengan mereka. Pada awalnya, lebih baik memiliki lebih banyak daripada lebih sedikit, jadi hanya Anda yang tahu ini. Saya tahu, jika Anda mengungkapkannya kepada mereka, maka saya hanya bisa menghentikan semua ini. Apakah Anda mengerti?" Ketika Wendy mendengar ini, meskipun dia merasa sedikit kecewa, dia mengangguk dengan jujur dan berkata, "Oke, kakak ipar, saya tahu, jangan khawatir, saya tidak akan membicarakan hal ini kepada siapapun." Charlie menatap Bro Abner lagi dan berkata dengan dingin, "Kamu sama. Anda tetap bungkam. Jika ada yang berani mengatakan bahwa Wendy adalah adik ipar saya berani mengatakan bahwa saya membawa perusahaan ini dari Benyamin. Lalu aku akan mengirimnya ke kandang untuk mengalaminya." Bro Abner dan yang lainnya semuanya tampak tegang dan buru-buru setuju. Charlie merasa puas, dan berkata, "Baiklah, biarlah, aku akan pergi sekarang." Setelah berbicara, Charlie memutar throttle, dan ekor kecil itu dengan cepat melompat keluar. Melihat dia pergi, Wendy begitu sibuk berteriak dari belakang, "Selamat tinggal kakak ipar." "Terima kasih, kakak ipar." Bab 2282. Meninggalkan hutan Sungai Mutiara, Charlie bergegas ke pasar sayur. Waktu telah tertunda banyak, dan jika dia tidak terburu-buru untuk membeli sayuran kembali, istri tidak akan bisa sarapan ketika dia pulang kerja.
Meski Aurous Hill adalah kota kuno, suasana modernnya semakin kuat dan kuat. Penghancuran, pembongkaran, dan modifikasi bangunan kota tua pada dasarnya telah menjadi gaya bangunan tinggi perkotaan modern. Banyak kerajinan dan pasar tradisional di masa lalu telah berangsur-angsur digantikan oleh berbagai toko tinggi dan supermarket umum. Pada tahun-tahun awal, ada banyak alat cukur di pinggir jalan, dan keterampilan mencukurnya sangat bagus, dan 2 atau 3 yuan dapat digunakan untuk duduk di pinggir jalan dan bercukur. Tapi sekarang, sudah lama menghilang. Sebaliknya, ada berbagai salon kecantikan mewah dan mewah. Guru Tony yang tidak terlalu terampil dan yang rambutnya bahkan tidak penuh, memotong rambut seseorang secara acak, dimulai dengan 1 atau 200 yuan. Kadang-kadang ketika bertemu dengan pedagang yang tidak bermoral, pelanggan akan tertipu untuk mengajukan kartu, memotong kepala dan ditipu untuk ribuan yuan. Di masa lalu, ada banyak gerobak yang ditarik kuda dan gerobak keledai di pinggir jalan. Petani paman di desa memetik sayuran dari ladang di pagi hari dan mengantarnya ke kota untuk menjualnya. Sayuran dan buah-buahan segar dan murah. Namun, gerobak yang ditarik hewan tidak diizinkan masuk ke kota dalam beberapa tahun terakhir, dan bahkan pasar sayuran tradisional semakin sedikit sehingga kebanyakan orang hanya bisa pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Kualitas sayuran di supermarket tidak terlalu bagus, tetapi harganya sangat mahal. Biayanya lebih dari 10 yuan untuk membeli kubis. Hal ini pula yang menyebabkan kota kuno ini berangsur-angsur kehilangan aroma kehidupan tradisionalnya. Faktanya, Charlie biasanya tidak suka pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan, jadi dia selalu merasa kurang menarik. Oleh karena itu, ia sering pergi ke kawasan pemukiman tua yang dilindungi di kota tua di mana terdapat pasar sayur yang sangat ramai. Alasan dia suka pergi ke kawasan pemukiman tua itu bukan hanya karena lebih membumi, tapi juga karena ada alasan lain yang tersembunyi di hati Charlie. Dulu, saat ia dan orang tuanya pertama kali tiba di Aurous Hill, orang tuanya sangat menyukai karakteristik kota tua Aurous Hill. Ada banyak bangunan kuno yang tersisa dari dinasti Ming dan Qing serta Republik Tiongkok. Gaya arsitektur ini sangat berbeda dari utara, dan orang tua sangat menyukainya. Karena kecintaan mereka pada budaya tradisional, orang tuanya menyewa sebuah rumah tua di kawasan kota tua. Setelah renovasi, keluarga tersebut tinggal di tempat yang sangat nyaman. Belakangan, saat orang tuanya mengalami kecelakaan, Charlie masuk ke panti asuhan. Dia sering menyelinap keluar bersama teman-temannya Zhao Hao dan Li Xiaofen untuk melihat-lihat kota tua. Saat itu, Zhao Hao dan Li Xiaofen menganggap Charlie lucu dan ingin menyelinap keluar untuk bermain. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Charlie sebenarnya baru saja merindukan orang tuanya. Setelah orang tuanya mengalami kecelakaan tahun itu, rumah itu disewakan selama beberapa tahun, mengubah kelompok penyewa. Belakangan, rumah itu dibeli oleh orang-orang yang berinvestasi di real estate, menunggu pembongkaran menghargai. Belakangan, rumah dan bangunan tua di dekatnya diklasifikasikan sebagai kawasan perlindungan bangunan bersejarah. Pembongkaran dan pembangunan kembali dilarang, sehingga rumah dibiarkan kosong untuk waktu yang lama. Charlie juga diam-diam bertanya tentang itu. Konon, orang yang berinvestasi di rumah ini adalah penggagas kelompok spekulasi real estate di Wencheng. Meskipun rumah tua ini tidak dapat diwujudkan setelah dihancurkan di tangannya, itu tidak berarti apa-apa baginya. Jadi rumah ini dalam kondisi bobrok sejak saat itu. Belakangan, spekulan itu terjerat gugatan karena terlibat penggalangan dana ilegal dan rumahnya ditutup rapat oleh pengadilan. 2 atau 3 tahun lalu beredar rumor bakal dilelang, tapi karena orang yang terlibat dalam kasus itu relatif besar, kasusnya belum selesai dalam 2 tahun terakhir, jadi dia tidak pernah masuk ke proses penyitaan. Pasar tempat Charlie membeli sayuran tidak jauh dari rumah tua ini, jadi dia berencana untuk mampir dan melihat-lihat. Dalam perjalanan Charlie mengendarai sepedanya, sebuah Rolls-Royce berhenti di depan rumah tua berbintik-bintik ini. Di kopilot Rolls-Royce, seorang pria tua berjalan. Orang ini adalah kepala pelayan tua dari keluarga Du Eastcliff di Aurous Hill. Bab 2283. Setelah turun dari mobil, pengurus rumah tangga tua membuka pintu kursi belakang dengan gesit, dan dengan hormat berkata kepada wanita yang duduk di dalam mobil, "Nona, kami di sini." Wanita yang duduk di dalam mobil adalah Liona. Setelah dia turun dari pesawat, dia membawa sepasang anak dan menemani pengurus rumah tangga tua itu ke rumah Du.
Setelah dia membereskan kamar dan barang bawaannya, dia buru-buru meminta pengurus rumah tangga tua untuk membawanya untuk melihat di mana Changing tinggal sebelum dia meninggal. Adapun saudara laki-laki dan perempuan Zifei dan Xiu, mereka punya rencana sendiri. Zifei pergi ke panti asuhan untuk membahas donasi, sementara Xiu memegang laptop dan terus mencari Charlie dari ribuan potret. Leona juga senang. Setelah itu, dia datang ke rumah tempat Changing, yang dia cintai sepanjang hidupnya, tinggal sebelum kematiannya. Kurang lebih tidak pantas membawa sepasang anak. Leona sangat gugup saat ini. Meskipun dia tahu Changing telah meninggal selama bertahun-tahun, dia masih merasakan ketegangan yang kuat ketika dia datang ke sini. Ini seperti tahun-tahun ketika dia mencintai Changing ketika dia masih muda. Setiap kali dia melihatnya atau hendak melihatnya, dia tidak bisa mengendalikan detak jantung yang cepat dan sesak napas. Dengan jantung berdebar di pelukannya, Leona turun dari mobil, dan di seberang tembok halaman, dia melihat ke halaman selatan yang kecil ini. Dinding batu halaman sangat pendek, dan terdapat banyak bentuk cekungan yang terbuat dari bata biru di bagian tengahnya sehingga orang dapat dengan mudah melihat keadaan di halaman tersebut. Saat ini, pekarangan penuh dengan gulma layu dan daun-daun berguguran dari pepohonan. Pohon osmanthus di pekarangan sudah layu menjadi kayu kering karena dibiarkan begitu saja. Di dinding bangunan utama, ada tanaman merambat mati berukuran besar. Saat ini, seluruh halaman kecil terlihat rusak tak tertandingi, tapi Leona bisa membayangkan jika dirawat dengan baik, halaman harus rimbun dengan rumputan dan pepohonan hijau di halaman saat hujan di musim semi dan musim panas. Pemandangannya pasti menarik. Apalagi meski pelatarannya tidak besar, namun terlihat bahwa meski pelatarannya tidak besar, namun arsitekturnya sangat canggih. Batu bata biru digunakan untuk dinding, ubin biru digunakan untuk atap, dan batu biru digunakan untuk mengaspal jalan. Musim panas di selatan lembab. Jika hujan, batu bata hijau dan batu biru harus ditutup lumut. Lumut sendiri memiliki arti usia tua yang sangat alami. Bagi yang tidak suka, lumutnya lebat, licin, dan terasa agak menjijikkan. Tetapi bagi mereka yang menyukai budaya kuno timur, ini adalah makhluk yang sangat puitis dan menarik. Baik itu tumbuh di pekarangan atau tumbuh di pagar, kolam, atau bonsai, ada jenis keindahan dan ketenangan yang berbeda. Oleh karena itu, lumut selalu menjadi sangat populer di kalangan sastrawan dan sarjana tinta. Pada saat ini, di mata Leona, halaman bobrok ini telah memulihkan pemandangan dan pesona Changing ketika dia hidup. Dalam benaknya, bahkan Changing yang muda dan tampan sedang bermain dengan anak-anaknya di halaman ini. Setelah melihatnya, Leona merasa bahwa Changing benar-benar ada di halaman ini, dan bocah lelaki yang tidak bisa melihat wajahnya, yaitu putranya, berputar-putar di sekelilingnya tanpa henti. Segera setelah itu, pintu dalam yang bobrok dan tertutup terbuka, dan seorang wanita dengan penampilan yang bermartabat dan cantik, sosok tinggi, dan celemek yang masih dikenakan di pinggangnya keluar dari dalam. Wanita itu tersenyum dan menyapa ayah dan putranya untuk masuk ke rumah untuk makan malam. Adegan keluarga dengan 3 harmonika bermain dan bernyanyi benar-benar membuat iri. Leona, yang terperangkap dalam dugaan, memandangnya dengan cermat dan melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wanita dalam imajinasinya bukanlah istri asli Changing, tapi Leona sendiri. Bab 2284. Leona tanpa sadar menggantikan dirinya menjadi istri Changing di benaknya dan seketika merasa matanya berkaca-kaca. Dia ingin menahan air mata, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu karena dia tidak bisa mengendalikannya sehingga air mata mengalir dari matanya dan meluncur di wajah yang hampir tidak memiliki kerutan dan tidak menunjukkan usia sama sekali. Kepala pelayan tua di samping melihatnya dan mendesah dalam diam. Hei, di seluruh ibu kota, siapa yang tidak tahu bahwa wanita kedua dari keluarga Du telah mencintai Changing selama bertahun-tahun? Hanya saja, siapa yang tahu bahwa Changing meninggal hampir 20 tahun yang lalu, dan nona kedua masih memiliki perasaan yang dalam padanya. Seperti yang disebut kebencian sentimental sejak zaman kuno, kebencian ini tidak akan pernah berakhir. Dalam bahasa Cina kuno, kata benci lebih disesalkan. Orang yang tergila-gila seringkali hanya meninggalkan penyesalan dan penyesalan ini tidak akan pernah berhenti. Ini kasus Leona. Orang yang belum pernah mengalami cinta yang mengakar tidak dapat memahami satu orang dan obsesi mereka dengan orang lain.
Begitu Anda memiliki obsesi, bahkan jika jaraknya 10 atau 20 tahun, bahkan jika jaraknya ribuan mil, bahkan jika langitnya berbeda, bahkan jika ada celah langit. Ini kasus Leona. Dia sudah lama ingin melupakan Changing, dan sudah lama ingin menjalani hidupnya dengan mantap. Namun, obsesi di hatinya tidak mengizinkan hal itu. Obsesi itu seperti rumput liar yang tumbuh di dalam hatinya. Dengan gulma ini, tidak ada lagi tanaman lain yang bisa ditanam. Terkadang, dia merasa bahwa rumput liar ini telah ditinggalkan, dan bahkan merasa telah dibakar menjadi abu. Dia tidak tahu kapan, tiba-tiba angin musim semi meniup hatinya, dan rumput liar ini tumbuh kembali. Obsesi itu juga seperti duri di hati. Terkadang dia tidak merasakan sakit lagi, dia mengira duri itu hilang. Tapi dia akan selalu secara tidak sengaja terluka oleh duri ini. Karena itu, Leona juga ingin memahaminya nanti. Obsesi ini sudah semakin dalam hingga ke sumsum tulang. Changing, sejak aku berada di sana, mengapa aku harus sengaja melupakanmu? Karena aku selalu sangat mencintaimu, biarlah kamu selalu tumbuh di tempat di hatiku yang menjadi milikmu. Kapanpun aku memikirkanmu di masa lalu, aku akan merasa bersalah dan bersalah terhadap ZNN. Sekarang saya lega. Mulai sekarang, aku bisa memikirkanmu secara terbuka, merindukanmu secara terbuka, dan tidak lagi harus merasa bersalah pada siapapun. Di titik ini, Leona juga merasa jauh lebih mudah, malah lega. Dia menyeka air matanya dan bertanya kepada pengurus rumah tangga tua itu, Paman White, siapa yang memiliki rumah ini sekarang? Kepala pelayan tua itu menunjuk ke segel di pintu pagar besi di sebelahnya dan berkata, Nona Hui rumah ini telah disegel oleh pengadilan. Tertutup? Leona mengerutkan kening, dan buru-buru bertanya, ada apa? Bisakah Anda menanyakannya? Pengurus rumah tua itu mengangguk dan berkata, saya telah berada di Aurous Hill selama bertahun-tahun, dan di departemen memiliki beberapa koneksi. Biarkan saya menelepon dan bertanya. Leona buru-buru mengangguk, dan mendesak, kalau begitu kamu bertarung dengan cepat, saya ingin mencari tahu secepat mungkin, dan juga membantu saya bertanya apakah saya bisa membuka segel dan masuk dan melihat. Pengurus rumah tua dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah beberapa pertanyaan, dia buru-buru melaporkan ke Leona, Nona kedua, pemilik rumah ini dipenjara, karena gugatan penggalangan dana ilegal, semua properti atas namanya telah disegel, tetapi kasusnya telah disidangkan. Lebih dari 2 tahun di luar. Kalimat itu akan segera diucapkan. Setelah hukuman dijatuhkan, rumah tersebut secara alami akan memasuki proses pelelangan yudisial. Bab 2285. Ketika Leona mendengar ini, dia menjadi bersemangat dan berseru, bantu saya memperhatikannya. Saya ingin memotret rumah ini. Kepala pelayan tua itu mengangguk dan berkata, rumah ini menempati area kecil dan tidak dapat dihancurkan di masa depan. Itu dianggap aset berkualitas rendah yang tidak dapat diedarkan, dan seharusnya mudah untuk mengambil gambar saat itu. Baik. Leona berkata dengan tegas, tidak peduli berapa biayanya, kita harus memotret rumah ini. Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya, Paman White, apakah kamu menyapa seseorang dari pengadilan? Bolehkah saya masuk dan melihat? Iya. Pengurus rumah tua itu buru-buru berkata, baru saja saya berbicara di telepon bahwa mereka akan datang untuk registrasi dan evaluasi aset hanya dalam 2 hari. Mereka harus mengumpulkan bahan dan mempersiapkan pelelangan yudisial berikutnya, jadi kita bisa memecahkannya dulu. Buka segelnya dan kunci pintunya. Leona berkata dengan cemas, kalau begitu pikirkan cara dan buka kuncinya. Pengurus rumah tua itu mengangguk, dan berkata kepada pengemudi dan pengawal di sampingnya, Wilson Liu, lihat apakah Anda bisa mendobrak pintu. Pengawal itu bergegas maju dan melepaskan segelnya terlebih dahulu, lalu melihat ke kunci pintu, dan tersenyum, pengurus rumah putih, kunci ini akan berkarat. Anda bisa menendangnya dengan 1 tendangan. Leona buru-buru berkata, jangan menendang. Saya khawatir Anda akan mendobrak pintu dan pintu akan rusak. Lihat apakah Anda dapat membongkar kuncinya. Pengawal itu melihat lebih dekat dan berkata, Nona kedua, silinder kunci di dalamnya telah berkarat sampai mati. Saya takut bahkan jika saya mengambil kuncinya, saya tidak dapat membukanya. Aku hanya bisa membongkar kuncinya. Leona mengangguk dan berkata, buka kunci tapi usahakan untuk tidak merusak pintu besi.
Jika saya membelinya di masa mendatang, saya ingin menyimpannya apa adanya. Baik. Pengawal itu buru-buru menyetujuinya, dan kemudian mengeluarkan belati hitam dari pinggangnya, memasukkan ujung tajam belati itu ke dalam celah kunci, dan kemudian mencongkelnya dengan keras untuk membuka lidahnya. Pintunya terbuka, dan kuncinya rusak karena karat, tapi untungnya pintunya tidak rusak. Leona tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, mendorong pintu selangkah demi selangkah, dan masuk. Di halaman yang ditumbuhi tanaman masih ada ayunan yang terbuat dari rangka besi dan rantai, namun ayunan ini sudah terlalu tua dan sudah berkarat. Namun, halaman ini, yang ada di mana-mana di mata orang lain, adalah kehangatan yang tiada tara di mata Leona. Saat ini, sepeda listrik muncul di depan. Ketika Charlie masih agak jauh dari pintu, dia sedikit terkejut melihat Rolls-Royce diparkir di pintu. Dia sering mengunjungi rumah tua ini. Rumah tua itu selalu disegel dan tidak ada yang peduli. Bagaimana bisa ada pengunjung hari ini? Terkejut, dia pergi ke gerbang dan melihat ke dalam. Di halaman, 3 orang berdiri menghadap ke belakang, di antaranya seorang wanita, seorang pria tua, dan seorang pria dewasa. Charlie bahkan lebih bingung, dan berpikir, apakah rumah tua ini dijual? Seharusnya tidak. Dia mendengar bahwa itu telah dalam keadaan disegel, dan itu belum memulai proses pelelangan yudisial. Bagaimana mereka bisa menjualnya secara diam-diam? Tapi, apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang ini? Mengapa mereka mengabaikan segel pengadilan dan langsung mendobrak pintu? Charlie sedikit marah. Sebab, setelah itu, inilah rumah tua tempat ia tinggal bersama orang tuanya. Jika pemilik rumah datang, dia tentu tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi orang-orang ini sekilas bukan pemilik rumah. Mereka tidak hanya merobek segelnya tetapi juga merusak kunci pintu. Tingkah laku seperti ini menurutnya memang berlebihan. Jadi dia berencana untuk bertanya dengan jelas apakah mereka tidak ada hubungannya dengan rumah ini, dia akan membiarkan mereka keluar. Hanya memikirkannya, Leona tiba-tiba berbalik dan melirik ke pintu. Saat dia berbalik, matanya bertemu dengan mata Charlie. Pada saat ini, Leona tiba-tiba merasakan hembusan hujan di dalam jiwanya, dan dia tertegun.